proofreading and editing dari Google Dokumen, kemudian juga fitur Translate yang bisa kita integrasikan di dalam Google Doc. Nah, setelah itu kita akan langsung berbagi tentang beberapa software-software lain yang bisa kita gunakan, dan ya resource juga sih, bukan hanya software, jadi software dan resource yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam penulisan artikel ilmiah. Oke, so saya mulai saja dengan sharing screen. Kemudian saya coba share. Oke. Sudah muncul ya sebentar. Oke, this one. Selamat sore Mas Ardian, selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf ini apa itu namanya? Bukan dibombardir, tapi diserang secara tiba-tiba gitu acaranya. Dengan nanti Mas Alfi akan menjelaskan mengenai untuk menjelaskan sedikit mengenai struktur, katakanlah begitu ya, artikel dari JBB. Gitu. Oh, baik. Ya. Pas banget itu. Pas banget itu, Bu. Ya. Karena kami kan sebulan yang lalu mungkin. Itu kan UI ada ini Mas Ardian, ada kunjungan kunjungan secara daring ya. Dari BRIN yang melakukan evaluasi terhadap jurnal-jurnal yang akan diakreditasi. Akan reakreditasi maksudnya, beliau begitu. Nah, lalu di situ diumumkanlah secara umum bahwa BRIN itu mengadop IMRA. Jadi bahkan sampel yang kami berikan kemarin itu belum IMRA. Berarti harus muncul introduction, methodology itu ya. Ya, betul. Jadi nanti Mas Alfi akan menjelaskan dulu mengenai itu, karena hasil dari writing clinic ini kan untuk 2021, Mas. Iya, kalau betul. 2021 itu sudah wajib gitu. Sementara kami belum memiliki contoh yang sudah melakukan itu ketika kemarin kami memberikan itu. Jadi itu Eri lalu kemarin memang idenya sigap juga tuh, langsung udah kalau gitu kita adakan presentasi lah gitu ya. Jadi nanti Mas Alfi presentasikan dulu untuk mempermudah kawan-kawan nanti ketika mengatur ya, mengorganisir papernya, dan juga nanti ada sedikit mengenai bagaimana teknis untuk masuk ke OJS dan seterusnya gitu. Jadi didompleng gitu jamnya, Mas Ardian, punten. Nggak apa-apa, biar tambah seru. Saya juga jadi bisa ikut belajar, Bu Nov. Ini sedikit mereview, ini sedang saya share, Bu Nov, sedikit mereview yang di beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya bagi dengan teman-teman. Ya. Ada fitur Google Doc yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam proses penulisan. Jadi kalau kita maaf, ini bisa dimulai. Jadi saya mulai sendiri. Oh iya, jangan dulu kali Mas. Sebentar, saya lihat dulu partisipannya. Ini mungkin dari kita menunggu perintah Mbak Eri aja sebagai. Oh gitu ya, oke. Mbak Eri silakan mengkomandoi. Iya. kita langsung jump in aja. Sudah, iya, selamat siang semua. Tunggu ya Mbak Nonop, mungkin sampai jam berapa ya? Mungkin 5 menit lagi. Mbak Icai bilang dia agak terlambat. Mungkin 3.15 kita mulai. Baik, ya, boleh. Baik Mbak Eri. Ya, jadi kita menunggu Mas Ardian. Menunggu sebentar. Menunggu sebentar ya. Stop. Oke. Saya mau tanya sebelumnya, kalau nanti malam yang one-on-one consultation-nya jamnya sama ya? Sama, iya. Sama, ya. Berarti saya jam 7 lagi ya setelah Ibu Farida kalau nggak salah? Iya, betul. Oke. Thank you. My pleasure.
Tunggu, katanya 3-4 menit lagi. Ada yang belum bisa gabung. Nggak apa-apa. Nggak bingung aja kok masih diem aja gitu. Tadi udah halo-haloan tapi
Sudah 1 menit, mungkin bisa dimulai saja ya, Mas Ardian. Boleh, Mbak Ya. Mary. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat sore, Mbak Eri. Ya, semoga selalu sehat. Ya, hari ini Mas Ardian ingin membagikan bagaimana atau tips bagaimana menggunakan Google Docs yang akan membantu penulis dalam penulisan artikel dalam bahasa Inggris. Ya. Karena selama ini kadang-kadang kan kalau kita bingung harus ke Google Translate, kemudian dipindah lagi ke Word gitu ya. Itu perlu waktu. Jadi ini ada triknya sepertinya dari Mas Ardian supaya lebih cepat dan lebih semangat jadinya Bapak Ibu menulis artikel tersebut, melakukan revisi dan menulis artikel selanjutnya juga. Terima kasih waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Ardian, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eri, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di sore hari yang baik ini. Seperti yang sudah kita rencanakan, sore hari ini saya ingin berbagi tentang beberapa aplikasi online yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam proses menulis artikel ilmiah. Nah, tadi sudah disebutkan tentang Google Doc, dan itu sebenarnya sudah kita bahas di dalam pertemuan one-on-one. Jadi ada Google Doc for Proofreading and Editing yang bisa digunakan untuk proofreading editing. Kemudian ada Google Doc yang Google Translate yang bisa kita integrasikan di dalam Google Doc. Nah, itu akan sedikit kita review hari ini, sedikit kita ulang, tapi sebenarnya ada hal lain yang ingin saya bagi dalam pertemuan ini selain Google Doc. Ada WriteWell, ada Academic Phrase Bank, ada Scholarship yang bisa menyajikan summary dari artikel yang kita baca, sehingga kita bisa dengan cepat dan secara efisien bisa mendapatkan konsep-konsep besar dari artikel yang sedang kita baca. Kemudian Crossref yang bukan saja bisa menyajikan referensi dalam format yang kita perlukan, namun juga bisa kita gunakan sebagai search engine untuk membantu kita menemukan artikel-artikel yang terkait dengan tema yang sedang kita tulis. Di samping itu ada concept map, research map yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana sebuah topik itu dibahas, seberapa banyak artikel yang membahas itu, kemudian apakah saat ini dari data-data yang disajikan kita bisa membuat kesimpulan apakah topik yang kita tulis itu signifikan atau sedang didiskusikan di dalam diskurs sebuah bidang keilmuan. Nah, yang terakhir mungkin ada Microsoft Word. Nah, saya mulai saja Bapak Ibu ya. Sedikit mereview apa yang sudah kita bahas di pertemuan one-on-one tentang Google Doc. Di sini saya ingin menunjukkan secara ringkas saja bagaimana kita bisa menggunakan Google Doc untuk proofreading and editing. Sebentar saya pindahkan ini. Oke, saya pindahkan ke bawah. Nah, di hari yang kedua saya kira saya membagikan tentang fitur yang ada di dalam Google Doc. Bahwa sebenarnya ketika kita bekerja online menggunakan Google Doc, sudah ada tools yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk proofreading, dan ini lebih baik daripada fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Karena Microsoft Word bekerja secara offline, nah, Google Doc ini bekerja secara online. Jadi tinggal klik tools sini saja, ada spelling and grammar, kemudian spelling and grammar check. Nah, ini bisa kita gunakan untuk proofreading editing. Setidaknya memberikan kita highlight tentang hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam penulisan kalimat kita. Bukan saja spelling, tapi juga grammar-nya, structure. Nah, hal lain yang bisa kita gunakan adalah integrasi dari Google Translate di dalam Google Doc ini. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama adalah converting, mengubah format, jika dokumen ini masih dalam format Microsoft Word, maka yang harus kita lakukan adalah converting ini menjadi Google Docs dengan cara save as Google Docs. Okay, I'll show you here.
Kemudian sehingga muncul pilihan add-ons di sini. Ada pilihan add-ons. Kita tinggal klik add-ons. Kemudian kalau belum ada Translate Plus, Bapak Ibu tinggal mencari add-in dengan nama Translate Plus. Ini sebenarnya beberapa sudah belajar tentang ini. Jadi ada Translate Plus. Kemudian kita install. Di sini sudah terinstall sehingga I don't need to put this in my Google Doc. Kalau sudah terinstall, pasti muncul di sini. Kemudian kita tinggal pilih Google Translate Plus, and then start. And then on the right side, di sebelah kanan atas ada muncul dialog kotak ini, box. Nah, kita tinggal, kita tinggal di dalam artikel kita, Google Doc, kita tinggal tulis bahasa Indonesianya. Misalnya, like this one. We just highlight this, kita tinggal meng-highlight and then klik translate, maka langsung akan kita mendapatkan hasilnya di sebelah kanan. Dan the good thing about this is, hal baiknya adalah kita bisa langsung mengedit di bagian ini. Jika kita merasa bahwa hasilnya tidak baik. For example, like study aims to identify factors that influence motivations. Kemudian kita, jika sudah oke dengan hasil translation ini, maka kita tinggal klik insert saja. Langsung digantikan dengan hasil translation itu. Nah, yang fitur yang bermanfaat sekali di Google Translate ini adalah kita bisa melihat Google Translate dan juga manuskrip kita di dalam satu jendela yang sama, sehingga kita bisa mengevaluasi dan membandingkan antara dokumen asli, kalimat asli yang kita tulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggrisnya. Oke, I think itu yang secara ringkas mereview Google Doc, fiturnya Proofreading and Editing, kemudian Translate. Nah, saya ingin menunjukkan satu hal lagi. Ada satu aplikasi yang sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin melihat bagaimana sebuah kata atau frasa digunakan dalam konteksnya akademik. Nah, nama dari aplikasi itu adalah Writewell. Writeful. Bukan Writewell ya, Writeful. Jadi writefulapp.com, alamatnya di sini. Nah, sebenarnya Writeful ini sudah ada versi barunya, tapi versi barunya itu terintegrasi di dalam Microsoft Word. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu bisa digunakan di dalam Microsoft Word. Nah, yang lebih saya sarankan adalah yang versi lama yang bisa didapatkan di bagian bawah. Nanti akan saya share di link chat-nya, Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa di-download. Tinggal di-download dan install, gitu. Nah, kenapa ini menjadi sangat bermanfaat sekali? I will show you here. Saya akan tunjukkan. Saya akan kembali ke dokumen yang tadi. Mana tadi dokumennya? Oke, let me show you. Oke, ini dokumen yang tadi. Misalnya saya ingin melihat bagaimana platform digunakan di dalam kalimat scientific atau dalam kalimat utuh, gitu ya. Konteksnya bagaimana? Yang saya lakukan adalah saya tekan. Apakah tampak di sini, Bapak Ibu? Belum. Oh, belum, Bapak Ibu ya. Sebentar. Belum. Saya besarkan dulu. Share screen. Oke, yang muncul. Oke, ini adalah tampilan dari Writeful ketika kita tekan tombol Control dan Space. Jadi saya highlight satu kata untuk melihat bagaimana kata itu digunakan dalam konteks kalimat atau frasa yang lebih besar. Kita tinggal tekan Control and Space, maka Writeful akan memberikan contoh yang sangat banyak sekali. Misalkan this one saya expand jadi, dan kita bisa melihat bagaimana sebuah kata atau frasa. Kalau kita ingin frasa, tinggal highlight frasanya saja. Itu digunakan dalam kalimat-kalimat yang lebih panjang. Nah, keuntungan dari Writeful ini adalah software ini bisa dioperasikan di semua platform. Jadi ketika kita menulis menggunakan Microsoft Word, kemudian tidak yakin bagaimana kata itu digunakan dalam kalimat atau frasa digunakan dalam kalimat, kita tinggal highlight, kemudian tekan Control and Space, maka Writeful akan memberikan contoh-contoh kalimat bagaimana kata atau frasa itu digunakan. And this will make us more efficient. Ini akan membuat kita sangat efisien ketika menulis, karena langsung diberikan contoh, gitu ya. Tidak perlu bertanya ke Google atau
mencari kamus untuk melihat konteks bagaimana sebuah kata digunakan. Fungsinya sih ini untuk memastikan akurasi penggunaan istilah, terutama istilah-istilah teknis. Jadi satu itu write well. Nah, resource lain sebenarnya tidak online, bukan berupa stop sharing, bukan berupa software, tapi berupa resource yang bernama Academic Phrase Bank. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini, namun saya akan coba berikan. Phrase Bank itu sebenarnya bank frasa, bank kalimat gitu ya, yang dikumpulkan oleh peneliti di Manchester University. Mereka mengumpulkan frasa-frasa yang digunakan di dalam artikel-artikel scientific dan akademik, dan hasilnya seperti ini. Ada introduction, kemudian bagaimana kita mengacu, ada methodology, results, and finding. Yang sebenarnya isinya adalah, misalnya di dalam methodology, saya klik describing methods, itu ada kita ingin mengetahui misalnya kalimat apa sih yang digunakan untuk menggambarkan, untuk menceritakan tentang penelitian-penelitian sebelumnya. So we click this, and then we've got these examples. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang kemudian bisa ditweak sebagai trigger saja, sebagai inspirasi buat untuk kita, sehingga kita bisa membuat kalimat yang bisa jadi serupa atau bisa jadi kalimat baru, inspired by, terinspirasi dari kalimat-kalimat seperti ini. Giving reasons why a method was adopted or rejected. Memberikan alasan-alasan kenapa sebuah metodologi digunakan di dalam artikel kita. We just click this, maka ada contoh-contoh kalimatnya. So, Academic Phrase Bank is actually a bank of phrases. Jadi sebuah data bank, ya, bank data yang berisi tentang frasa-frasa akademik yang digunakan di dalam kalimat. Meskipun ini mungkin tidak, this is not panacea, artinya tidak satu untuk semuanya, tidak lintas platform, tapi ini bisa digunakan sebagai acuan ketika kita ingin menulis manuskrip dan kemudian kita menghadapi writer's block, tidak bisa untuk tulis ini apa ya, kita kesulitan untuk menemukan frasa yang tepat. And you can visit this, Bapak Ibu bisa mengunjungi Academic Phrase Bank ini untuk mencari ide bagaimana itu dituliskan. Like for example, misalnya being critical, bagaimana sih kita menjadi kritis di dalam tulisan? Like I will click this. Being critical, you can, for example, like identifying a weakness in a single study, bagaimana kita mengidentifikasi. So you can use these examples. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri ya dengan cara browsing Bapak Ibu ya. Okay, I'll stop share here. Okay. Ini harus diinstal ya Mas? Kalau yang Phrase Bank itu bentuknya bisa PDF Bu, bisa di-download. Oh. Iya, PDF bisa di-download, nanti bisa, kalau saya malah saya punya versi cetaknya Bu, jadi saya print, saya ini ya. Wow. Saya jadikan buku di rak buku, kemudian sambil iseng-iseng suka saya baca. Oh, oke. Saya ingin mempelajari gaya menulis gitu Bu, gaya. Variasi apa sih, misalnya variasi kalimat seperti apa yang bisa saya gunakan untuk mendemonstrasikan critical approach. Bagaimana kita menjadi kritis di dalam tulisan, dalam bentuk tulisan itu seperti apa, dalam bentuk kalimat seperti apa. Itu bisa di-download, Ibu. Jadi setiap tahun, kalau nggak salah, edisi terakhir itu 2019, ada yang paling baru. Oke. Berikutnya saya ingin menunjukkan, ini yang I think will make our work more efficient, yang akan membuat pekerjaan kita menjadi sangat efisien, karena kita bisa dengan cepat mengidentifikasi isi dari artikel, kemudian menentukan apakah artikel itu relevan atau tidak dengan bidang kita. Namanya Scholarcy. Oke, saya akan tunjukkan di sini Scholarcy. Misalnya, wait. Oke. Oke, sebentar saya share ya. Oke, belum saya share ya. Sebentar, saya share dulu. This one. Yang mana ya? Oke, this one. Nah, apakah Bapak Ibu bisa melihat? Iya. Mbak Bu ya? Oke. Nah,
Ini yang sudah saya install. Untuk menggunakan fitur ini, Bapak Ibu harus menginstal Google Chrome. Jadi ini hanya bisa digunakan di Google Chrome, ya, Google. Ada add-in, ada plugin yang namanya Scholarly. Scholarly. Mana? Research yang gambar ungu, ada gambar buku yang ditumpuk-tumpuk warna ungu itu ya. Itu Research Paper Summarizers. Fungsinya adalah dia adalah mesin canggih, kecerdasan buatan yang bisa meringkas artikel. Jadi artikel muncul ini saja dia bisa langsung meringkas. I'll give you one example. Misalnya, saya tidak perlu membuka isi dalamnya. Misalnya saya menemukan ini ada halaman awal sebuah artikel ya, kemudian hanya muncul abstraknya. Tapi saya ingin melihat secara keseluruhan artikel ini dengan cepat, tanpa perlu download dan lain-lain. Saya hanya perlu klik ini saja. Jadi saya buka halaman awalnya, kemudian saya klik tombol Scholarly ini, maka Scholarly akan langsung mencari di internet database terkait dengan artikel ini, kemudian langsung Scholarly akan menyajikan ringkasannya, like this one, seperti ini. Jadi memberikan highlight. Utamanya ini, kemudian key konsepnya ini, abstraknya, highlights-nya, poin-poin utamanya apa saja. Jadi reading is a source of learning and source of enjoyment. Sudah ada. Features of extension oleh Scholarly langsung diambil poin-poin utama dari artikel tersebut. Meskipun di sini saya tidak membuka ini ya Bu, ya, tidak membuka artikelnya ya, tapi saya bisa dengan cepat mendapatkan isinya dan highlight hal-hal penting dari artikel tersebut, like this one, berupa poin-poin penting. Main text-nya juga ada, main text-nya panjang, tapi saya tidak akan membaca di sini. Introduction-nya apa, kemudian conclusion-nya, saya bisa langsung lari ke conclusion-nya, kemudian membaca, oke, kesimpulan dari artikel ini adalah this one, conclusion. Tanpa membuka, kalau di sini tanpa membuka artikel utamanya di sini. So, Scholarly ya, kalau Scholarly ini Bapak Ibu bisa membuka Chrome, Google Chrome Web Store, tinggal diketik aja Chrome Web Store gitu ya. Nanti Chrome, alamatnya di chrome.google.com Web Store, tinggal dicari yang namanya Scholarly. This will help you to quickly get main ideas of articles. Jadi nanti tinggal ditambah gitu ke Google Chrome, nanti di sebelah kanan atas akan muncul tombol Scholarly ini. Dan ini bisa diaplikasikan juga di Google Scholar. Misalkan saya buka Google Scholar. Scholar Google. Kemudian saya buka. Misalnya saya ingin artikel tentang extensive reading. Misalnya sama. Oke. Saya cari yang tahunnya paling muda, 2020. Ada challenges. This one. Okay, assessing the efficiency. It seems like this one is okay. Saya coba untuk mendapatkan ini. Oke. Nah, jika sudah muncul, maka saya akan tekan tombol Scholarly. Maka Scholarly akan memberikan a summary of this article. Okay. Key concepts, the abstract, and then highlights from the article. Jadi langsung isinya, Bapak Ibu. Dengan mudah, dengan cepat, tanpa membuka isi di dalamnya. So, I think this will make our work, akan membuat pekerjaan kita ketika membaca, mencari referensi, akan dengan sangat cepat sekali mendapatkan ringkasannya. Oke, I will quickly, saya sekarang akan lanjut dengan, tadi Scholarly sudah Bapak Ibu ya, saya akan lanjutkan dengan, karena waktunya singkat, Crossref sekarang. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Crossref? Belum. Belum, Bapak Ibu ya? Ya. Oke, share screen, saya tunjukkan Crossref sekarang. Nah, Crossref ini sebenarnya database juga, tapi Crossref adalah database dari referensi. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini menggunakan EndNote atau Mendeley, kemudian ternyata nanti mungkin di tengah perjalanan penelitian datanya hilang,
endnote-nya, jangan sampai gitu ya. Tapi jika kemudian hilang dan merasa kesulitan untuk mendapatkan data referensi, maka Crossref adalah tools yang tepat untuk dengan cepat menemukan referensi terkait dengan bahan bacaan kita, artikel-artikel yang kita baca. Nah, di workshop yang sebelumnya saya sudah berbagi tentang bagaimana sebenarnya kita harus menyimpan judul artikel, bukan namanya. Karena judul artikel akan membantu kita untuk menemukan referensi sumbernya dengan mudah dibandingkan dari nama. Jadi, let's say saya akan tuliskan, extensive reading here. Oh ya, ada 2 fitur di sini, search site atau search metadata. Yang kita gunakan adalah search metadata. This one. Search metadata, bukan yang search site. Karena kalau search site dipilih, maka yang dia cari adalah isi di dalam website-nya. Yang kita gunakan adalah search metadata, sehingga kita mencari di dalam database Crossref. Kita klik extensive reading. Kemudian saya mendapatkan ini. Fungsi dari Crossref ini ada 2, Bapak Ibu. Sebagai mesin pencari artikel, gitu ya, mesin pencari artikel ilmiah. Kalau Bapak Ibu amati di sini sebelah kiri ada, bisa kita klasifikasi, kita bisa memilih hanya jurnal artikel saja, kemudian bisa kita pilih tahunnya juga dari 2019, 2020 dan kemudian. Nah, we can classify this. Kita bisa memilih jurnal artikel saja misalnya. Nah, karena dia database referensi, yang lebih menyenangkan dari Crossref ini fiturnya adalah ini kita bisa mendapatkan langsung referensi yang terformat dari Crossref. Kita tinggal klik, misalnya kita site ini, kita menggunakan artikel ini di dalam artikel ilmiah kita. Kita tinggal klik action, and then klik site, kita klik site di sini, maka kita akan mendapatkan format yang bisa dipilih. Misalkan saya menggunakan APA atau Harvard, saya tinggal klik APA, sudah ada di sini dalam bentuk terformat, dan tinggal copy and paste. Tinggal di paste di Microsoft Word. Atau Harvard misalnya, sudah terformat juga dan tinggal di paste, di copy and paste di Microsoft Word. Tinggal nanti di Microsoft Word disusun berdasarkan alphabetical, ya, urutan sesuai objek. Nah, itu yang fungsi dari Crossref Chemistry, dan ini gratis, Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk 2 keperluan tadi. Yang pertama untuk formatting referensi, untuk memformat referensi yang akan kita letakkan di dalam artikel ilmiah atau ya disertasi boleh, tesis boleh. Dan kemudian juga untuk mencari artikel-artikel terkait. Ketika kita we put keywords, kita ketikkan kata kunci di sini, maka Crossref akan memberikan banyak artikel terkait. That's Crossref. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana saya tahu bahwa konsep saya itu sekarang sedang dikaji oleh banyak peneliti di dalam domain saya, di dalam wilayah saya. Kan kita biasanya berargumen ya di dalam artikel ilmiah bahwa penelitian ini sekarang lagi ngetren, gitu. Lagi ngetren, sedang menarik perhatian para peneliti di dunia. So how do you know? How do you justify that? Bagaimana kita bisa menjustifikasi itu? Nah, sekarang sudah ada website yang namanya Research Map. Jadi, peta riset yang sebenarnya berisi database penelitian-penelitian yang dikerjakan dan telah dikerjakan di dunia. Gitu. Mudah-mudahan database-nya update ya, sehingga datanya sangat reliable. Tapi ini sangat reliable kok, bagus. Oke, saya akan coba share screen sekarang. This one, Digital Promise. Nama websitenya researchmapdigitalpromise.org. Nah, fitur yang bisa kita gunakan adalah this one, visualisasi. We just click visualizations and then we choose network map. Kemudian kita pilih network map here. Kita pilih di sini. Kita klik, maka kita akan mendapatkan visualizations. Di sini ada keterangan bahwa ini adalah visualisasi dari data-data penelitian. Circle represent research topics. Besarnya lingkaran ini, besarnya tanda-tanda dots-nya itu merepresentasikan seberapa besar jumlah penelitian yang dilakukan di topik tersebut.
Okay. Lines mewakili connections between topics. Tebalnya proportional to the similarity of two topics. Artinya semakin tebal, maka hubungannya semakin dekat. Okay. Let's get started. Okay. Misalnya saya gunakan kata extensive reading. Tadi saya ingin tahu apa sih ya konsep apa saja yang terkait dengan extensive reading. Terus berapa banyak peneliti yang menulis tentang extensive reading. Kemudian saya search subtopics. Klik ya. Maka saya akan mendapatkan map semacam ini. Oke. Ini mapnya, kemudian ketika kursornya saya letakkan di titik ini, saya akan mendapatkan ini. Oke, ternyata extensive reading itu banyak dibahas pada topik-topik yang terkait dengan teaching for collaboration misalnya, atau dengan ini, international education policy, cultural responsiveness, family resource and relationship. Oke. Saya coba klik search. Oke, muncul ini. Oke. We can see, kita bisa melihat topik-topik apa yang terkait dengan extensive reading. Oke, kita bisa melihat menjadikan ini menjadi level topics, sehingga hanya topik-topik besar saja yang disajikan di sini. Like this one, kita bisa melihat. Ini akan memudahkan kita untuk mencari topik-topik yang terkait dengan topik utama kita. Motivation now. Nah, titik ini bisa diklik lagi. Sehingga di sini muncul, oke, student motivation itu sudah publikasinya sekitar 6.637. Dan yang paling banyak dibaca, yang paling banyak di-cite adalah artikel ini. Framework for Designing School and so on. Jadi artikel yang banyak, citation-nya 41, 55, dan lain-lain yang paling banyak dibaca. Oke. Sehingga ketika kita berdiskusi topik apa sih yang terkait dengan topik kita dan bagaimana dan seberapa banyak itu didiskusikan di dalam diskurs ilmiah, kita bisa menggunakan map dari Digital Promise ini untuk melihat seberapa banyak penelitian yang mengarah pada topik tersebut. Dan ini sebenarnya menarik sekali karena kalau kita aplikasikan ke bidang ilmu, bidang keilmuan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat seberapa banyak topik, misalnya tentang, saya lihat ya, di sini, I will see, let me stop first, saya akan coba. Misalnya tentang purchase intention. Oke, saya akan coba cari purchase intention. Map. Started purchase intention. Dan munculnya cukup besar, Bapak Ibu. Wait, let me show you. Purchase intention jadinya seperti ini mapnya dengan konsep-konsep yang banyak sekali. Oke, fungsinya dari research map ini sebenarnya hanya memberikan kita gambaran tentang topik-topik yang terkait dengan penelitian kita. Now I will close this. Nanti Bapak Ibu bisa sambil mencoba di rumah. Saya akan tutup. Oke, research map. Nah, sekarang yang lebih asik lagi itu ada di Microsoft Word yang 2019, Bapak Ibu. Jadi saya akan tunjukkan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word 2019 ya? Belum. Belum, Bu Farida ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke kampus apakah sudah ada Microsoft Word 2019 karena sangat powerful sekali. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana Microsoft Word 2019 itu bisa kita gunakan untuk mencari referensi langsung di dalam dokumen. Saya share. Ini saya gunakan artikel Bu Farida.
Ya, seperti ini tampilannya. Misalnya saya ingin mencari referensi tentang purchase intention. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan ini sudah ada tanda Kinesius sama Paperpole. Ini sebenarnya adalah sebenarnya bukan fitur dari Microsoft Word 2019, tapi tambahan yang bisa kita install di dalam Microsoft Word 2019 and it's free. Dan ini gratis. Itu bisa didapatkan di bagian ini, insert, kemudian get add-ins. Nah, add-ins ini hanya bisa dioperasikan di Microsoft Word 2019. Ini sangat menyenangkan sekali karena kita bisa langsung mendapatkan referensi dari jendela Microsoft Word. Coba saya kembali ke home ya. Oke, saya ke home sehingga saya bisa melihat di sini artikel Bu Farida, kemudian ada tombol Kinesius. Yang saya lakukan hanya, misalnya saya ingin mencari artikel terkait dengan istilah ini. Saya tinggal highlight this, kemudian saya klik Kinesius, maka Kinesius akan memberikan saya artikel, oke, ada pilihan, apakah artikel penelitian atau Wikipedia. Saya pengennya artikel penelitian, karena ini penelitian ya. Terus bisa kita pilih, akademik atau Wikipedia. Saya mau akademik. Oke. Kinesius will find you, kemudian Kinesius akan mencari artikel yang sesuai dengan kata kunci tadi. Jadi purchase intention, saya akan mendapatkan purchase intention, and purchase intention, banyak artikel yang terkait dengan purchase intention. Jadi langsung ada di sini, kemudian kita bisa melihat years, tahunnya, dan misalnya kita ingin mencari lebih lanjut, lebih luas, misalnya, saya merasa artikel ini bagus, gitu ya, bisa saya download PDF-nya dari sini juga. Kemudian saya ingin mencari artikel-artikel lain yang terkait dengan artikel yang saya baca ini. So I just click action here, action, kemudian tinggal ada pilihan find similar articles, and then Kinesius add-in ini akan mencari artikel yang terkait dengan ini. Just click find similar articles, maka kita akan mendapatkan artikel-artikel yang terkait dengan artikel yang pertama tadi. So like this one, when to purchase intention, predict sales, and so on, yang jumlahnya massive. Luar biasa kayanya fitur ini. So therefore, maka dengan menggunakan Kinesius ini kita tidak perlu lagi keluar dari jendela Microsoft Word untuk mencari, karena sebenarnya fitur untuk searching academic resources, untuk mencari fitur artikel-artikel terkait dengan tema kita, itu terintegrasi di sini. Kita coba yang lain ya, misalnya saya coba purchase decision misalnya. Saya tinggal highlight ini, kemudian saya klik fokus. Oke, jadi ada the use of price in purchase decisions, influence of the brand on purchase decisions, packaging and ada langsung mendapatkan artikel-artikel dengan kata kunci judul purchase decisions. Kemudian kita bisa juga, for example, action, kemudian find similar articles, dan mendapatkan artikel-artikel yang terkait dengan artikel yang tadi saya pilih. So this is the feature of Microsoft Word 2019. Hanya di Microsoft Word 2019 ini bisa didapatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Kinesius, ada Paperpole, dan sebenarnya banyak sekali add-in di dalam Microsoft Word 2019 ini yang bisa kita gunakan dalam proses penulisan, termasuk juga referencing. Tapi ini yang paling bermanfaat dalam proses mencari referensi untuk penulisan kita. Misalnya kita diminta oleh reviewer, tolong ditambahkan bagian ini, diskusi tentang purchase decision, misalnya begitu. Kita tinggal lari ke bagian itu, kemudian langsung highlight kata kunci itu, maka kita akan bisa dengan mudah menemukan artikel-artikel yang terkait dengan kata kunci tersebut. Oke, so I think mungkin itu yang bisa saya bagikan di sore hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses penulisan sehingga menjadi lebih efisien ketika mencari, kemudian menulis, kemudian menyusun ide-ide dan menyelesaikan artikel-artikel ilmiah. Demikian, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman dari JPP
So I close this. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak Adrian. Sama-sama. Terima kasih Mas Ardian atas Sama, informasinya yang sangat bermanfaat ya. Untuk ya saya berharap ini bermanfaat untuk para peserta AWC JBB 2020. Semoga dapat membantu menulis artikel sesuai dengan kaidah grammar yang baik. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk Mas Ardian sebelum saya berikan waktunya ke Mas Alfi. Mas Alfi ini Managing Editor JBB yang baru. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Mungkin saya. Ya, Bu Hesti, silahkan. Terima kasih. Mungkin satu aja pertanyaannya ini karena saya dari kemarin agak kesulitan terkait Google Dokumen. Itu pertanyaan saya mungkin paling dasar sekali ya. Bagaimana cara kita menyimpan hasil pekerjaan kita yang sudah diedit di Google Dokumen, Pak Adrian? Itu aja sih. Soalnya saya agak kesulitan. Ya. Google-nya baik hati, Bu, sebenarnya. Kita tidak perlu menekan tombol save. Iya, sudah disimpankan langsung. Oh gitu. Iya, Bu, betul. Saya sudah mengedit. Pas saya buka lagi, ternyata hasil yang saya kerjakan itu nggak disimpan. Gitu. Makanya saya kerja. Iya. Biasanya kalau kita terkoneksi langsung, terkoneksi dengan internet, maka itu akan langsung tersimpan. Biasanya begitu itu karena terputus internetnya sehingga itu tidak update dengan Google gitu. Jadi kalau selama kita terhubung dengan internet, insya Allah itu sudah tersimpan di Google ya. Saya juga suka dengan Google karena fitur itu gitu. Bekerja di Microsoft Word biasanya tiba-tiba itu crash komputer saya hilang semua gitu. Jadi kalau Google lebih safe sih, crash masih tersimpan di Google Dokumen. Oh iya. Satu lagi Pak Adrian, ini saya barusan tadi pagi, gini, ada nggak sih aplikasi untuk referensi yang lebih baik daripada Mendeley? Soalnya Mendeley saya tiba-tiba tidak bisa mensitasi pernyataan di artikel tersebut. Akhirnya saya uninstall lagi Mendeley saya gitu. Itu kira-kira aplikasi yang lebih baik dari itu apa ya? Sebenarnya hampir semua aplikasi sama saja sih, Bu Esti. Ya, kayak EndNote, Mendeley, kemudian yang lain itu sama sebenarnya tergantung dari bagaimana kita bisa menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Termasuk juga kalau yang jurus mepetnya ya Crossref tadi yang bisa cepat ya mendapatkan format referensi sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi saya kira Mendeley juga salah satu yang paling yang terbaik gitu ya, salah satu yang baik sekali karena di dalam Mendeley itu dia punya fitur search yang bisa masuk ke dalam artikelnya. Jadi Crossref nggak punya itu. Jadi kalau kita menyimpan file-file PDF di dalam satu folder, kemudian watch foldernya kita pilih di dalam Mendeley, maka Mendeley itu bukan hanya mengindeks judulnya, tapi juga mengindeks isi dari artikel tersebut, sehingga ketika kita menggunakan Mendeley untuk search, menggunakan kata kunci di software Mendeley akan mencari bukan saja judulnya, tapi isi yang terkait dengan kata kunci tersebut. Ini menarik sekali sebenarnya. Iya, saya memang sudah beberapa kali coba memakai Mendeley, cuman tadi tiba-tiba saya tidak bisa mensitasi. Mungkin ada kesalahan Iya, Bu. Kesalahan mungkin. Jadi saya sudah menguninstallnya, saya coba install kembali, tapi tetap nggak bisa mensitasi gitu. Akhirnya saya biasanya masalahnya ini, Bu. Biasanya masalahnya karena database-nya di-share di folder yang tersinkronis biasanya. EndNote, Mendeley, ya kalau foldernya kita letakkan di Dropbox misalnya, dia nggak akan bisa, dia akan corrupt datanya. Oke. Iya, mungkin pengaruh itu juga saya kadang foldernya tuh di-cut gitu. Jadi saya mungkin pengaruh dari situ juga. Ya nanti saya coba install kembali Mendeley-nya. Saya coba ulang. Terima kasih informasinya, Pak Adrian. Sama-sama, Bu Esti. Ya.
Ini sebenarnya semoga sudah ya. Ya silakan iya. Mas Ardian. Mohon maaf, Lagi silakan. proses Pak Eri. Lagi proses, proses. Oh, ini hanya apa ya, ingin menyampaikan bahwa sebenarnya di dalam penggunaan software-software dan aplikasi semacam itu, kita hanya ingin supaya peneliti itu bekerja lebih efisien gitu, Pak Eri. Jadi kan our time is limited. Itu waktu kita kan sedikit sekali ya, maksudnya dengan kerjaan lain, dengan hal-hal lain yang harus kita kerjakan, itu kita harus bekerja seefisien mungkin dengan cepat locate information, mencari informasi, retrieval dan lain-lain yang kalau kita bekerja secara masih apa ya, istilahnya apa ya, masih biasa-biasa saja gitu, tradisional, akan banyak kehilangan waktu untuk bekerja. Makanya saya lebih suka untuk berbagi tentang tools, kemudian selain juga tentu saja prinsip penulisan yang baik, tools dan instrumen yang bisa kita gunakan di dalam proses penelitian itu sangat penting sekali supaya kita bisa produktif melakukan penelitian dan juga menulis, sehingga waktu luang untuk jalan-jalan lebih banyak gitu. Oke. Thank you, Mbak. Itu saja. Ya. Terima kasih banyak, Pak Adrian. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Hesti dan Mas Ardian. Sama-sama. Silahkan kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Jika tidak, waktu dan kesempatan saya berikan ke Mas Alfi. Silakan Mas Alfi, karena kemarin sempat diinfokan Mas Ardian kalau bisa mensitasi JBB. Ya, terima kasih Mas Ardian. Iya, iklan. saya endorse bilang. Ya, kemudian tolong menyesuaikan dengan guideline. Jadi Mas Alfi ini sebagai managing editor akan menginformasikan ke Bapak Ibu terkait guideline sesuai dengan terbitan kami. Silakan Mas Alfi, waktu dan tempat dan kesempatan saya berikan ke Mas Alfi. Baik, terima kasih Mbak Eri, makasih banyak nih Mas Ardian, Bapak Ibu tadi sudah dapetin banyak tips dari Mas Ardian ya untuk bagaimana menemukan referensi, kemudian tadi konkordanser ya, jadi mencari bagaimana sebuah frase itu baiknya ditempatkan dalam sebuah struktur kalimat gitu ya. Jadi itu sangat berguna sekali untuk kita para penulis ya dalam menyusun kalimat, kemudian mencari artikel-artikel literatur di dalam mendukung penelitian kita atau artikel yang akan kita tulis. Nah, saya tidak akan memanfaatkan waktu terlalu panjang karena saya tidak ingin membobardir Bapak Ibu dengan details, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Eri tadi, ya bahwa kami di JBB seperti halnya jurnal-jurnal lain itu juga memiliki policy terkait dengan penulisan gitu, terkait dengan author guidelines. Nah, hari ini saya ingin membagi sedikit saja atau secara ringkas saja author guidelines yang berlaku di jurnal bisnis dan birokrasi. Nah, author guidelines ini Bapak Ibu sebetulnya juga bisa Bapak Ibu tengok ya ketika Bapak Ibu masuk ke dalam web page-nya JBB ya, yang beralamat di journal.ui.ac.id/JBB. Jadi di situ nanti kalau Bapak Ibu masuk, ada tab di atas, nanti saya juga akan tunjukkan ya, bagaimana menemukan author guidelines ini. Tetapi secara ringkas, saya coba ceritakan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi di dalam author guidelines, yang pertama perlu Bapak Ibu perhatikan adalah apakah artikel kita masuk ke dalam skopnya JBB, ya, dan tentunya setelah kemarin melalui sejumlah diskusi dan penyaringan juga dengan Mbak Eri, dengan Mbak Nonop ya, bahwa artikel Bapak Ibu sebetulnya juga semua masuk ke sini. Tetapi nanti in the future kalau Bapak Ibu mau membuat tulisan lagi, silakan dilihat ya kira-kira apakah artikel Bapak Ibu juga masuk ke dalam skopnya jurnal bisnis dan birokrasi. Nah, karena JBB adalah jurnal yang dikelola di dalam Fakultas Ilmu Administrasi, kami di Fakultas Ilmu Administrasi itu punya tiga bidang ilmu utama. Yang pertama adalah administrasi negara atau public administration, kemudian ada administrasi niaga atau business administration, dan administrasi fiskal. Jadi 3 bidang ilmu administrasi ini dengan sejumlah topik-topik utama yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, ini semua masuk ke dalam skop kajian atau skop publikasi dari jurnal bisnis dan birokrasi. Kemudian yang kedua, JBB itu
seperti halnya jurnal yang lain, tidak hanya menerima research article, tetapi juga ada review articles. Jadi kami juga menerima review articles, cuma memang dengan terms and conditions applied. Ya, jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, masing-masing jenis artikel ini, baik itu research articles maupun review articles, ini punya format yang kami sudah atur di dalam author guidelines. Dan kedua-duanya itu sama-sama sudah harus disubmit dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dulu masih dibolehkan, jadi sebelum tahun 2017 masih dibolehkan artikel itu disubmit dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti melalui serangkaian proses proofread dan seterusnya, itu publikasinya yang dalam bahasa Inggris. Tapi kalau sejak beberapa tahun terakhir, submission-nya itu dari penulis sudah harus dalam bahasa Inggris, gitu. Nah, terkait dengan research articles, jenis artikel yang pertama, ini tentunya adalah artikel yang berasal atau dihasilkan melalui proses penelitian. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, sebagian besar papernya kalau saya tengok itu sudah masuk ke dalam atau masuknya ke dalam kategori ini, klasifikasi research articles ini. Nah, kalau kita masuknya ke dalam research articles ini, inilah yang tadi disampaikan oleh Mbak Nonop ya, mungkin kalau Bapak Ibu bergabung sejak awal tadi, diharapkan itu mengikuti model IMRAT itu ya. Jadi introduction, method, results, and discussion. Jadi dengan proporsi yang kurang lebih bentuknya kayak jam pasir ya. Kalau jam pasir kan besar di atas, kemudian agak mengecil sedikit ke bawah, dan baru pas ke bawah lagi dia melebar kembali dengan ukuran yang kurang lebih sama dengan di atasnya. Nah, apa maksudnya? Seperti halnya Bapak Ibu ketika menulis introduction kan juga mulainya dari yang agak lebar dulu masuk mengerucut ke dalam fokus. Nah, itu introduction kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti masuk ke dalam method, kemudian results dan discussion-nya memberikan umpan balik lagi kepada penelitian di masa depan gitu ya. Nah, ini yang kira-kira kami harapkan dalam menstrukturkan artikel yang akan dipublikasikan di JBB gitu ya. Nah, cuma tentunya diawali nantinya dengan judul, di mana judul kami memiliki ketentuan maksimum katanya adalah 20 kata, kemudian diikuti dengan abstrak ya. Abstraknya kami berharap Bapak Ibu sudah langsung mengirimkan secara bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, maksimum 250 kata. Kemudian baru tadi tuh masuk ke dalam introduction. Nah, introduction ini nanti di dalamnya memuat state of the art dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Jadi penggunaan literatur di dalam introduction itu sifatnya adalah untuk menunjukkan ini tadi, state of the art-nya, positioning dari topik atau objek yang kita kaji ya di dalam body of knowledge ya, di dalam dunia literatur yang ada gitu ya, di dalam khasanah ilmu pengetahuan yang sudah terbentuk gitu sampai dengan saat ini. Gitu. Jadi bukan sekedar kompilasi definisi gitu ya, justru kami berharap di situ ada critical review terhadap literatur yang ada yang kemudian membangun hipotesis Bapak Ibu ya di dalam melakukan penelitian. Nah, kemudian nanti di bagian introduction ini akan Bapak Ibu lanjutkan dengan research method, di mana kami berharap dalam research method ini Bapak Ibu menjelaskan atau mendeskripsikan secara utuh terkait dengan proses pengumpulan data dan proses analisis dari data yang sudah Bapak Ibu peroleh. Jadi boleh kualitatif silakan, kuantitatif silakan, tapi kan masing-masing tentu punya ceritanya gitu. Bagaimana bisa sampai kepada data yang siap untuk dianalisis gitu. Nah, ini yang kami harapkan muncul di dalam research method. Nah, baru nanti masuk ke dalam results and discussion. Jadi JBB tidak memisahkan heading untuk results dan discussion, tetapi Bapak Ibu tentu memulai dulu dari results-nya. Jadi kalau pengumpulan data melalui survei, ceritakan saja dulu hasilnya seperti apa, kemudian nanti dimulai didiskusikan. Nah, dalam diskusi ini nanti Bapak Ibu bisa menyertakan lagi. Jadi diharapkan menyertakan kembali literatur study. Tapi literatur study di sini fungsinya adalah untuk menyediakan diskusi terkait dengan konsistensi atau inkonsistensi hasil temuan ya, findings yang kita dapatkan dibandingkan dengan body of knowledge tadi yang sudah kita lihat gitu, atau mungkin lebih luas lagi daripada itu. Nah, baru nanti di ujungnya kita bisa melemparkan atau theorizing importance dari temuan kita terhadap research yang berjalan saat ini maupun untuk future research-nya. Ditutup dengan conclusion ya, conclusion dan
acknowledgement. Acknowledgement ini kalau memang misalnya penelitian atau artikel yang Bapak Ibu submit itu adalah hasil dari penelitian yang didanai oleh donors ABC atau hibah tertentu gitu. Jadi ini apa namanya disebutkan di dalam acknowledgement. Yang kedua Bapak Ibu adalah review article. Review article ini tentunya seperti Bapak Ibu mungkin juga sudah ketahui, ini sifatnya lebih kepada apa namanya secondary research gitu ya, di mana yang dilakukan oleh penulis di sini adalah dia melakukan apa namanya review konseptual ya, maupun terhadap existing literature yang ada pada suatu bidang atau pada suatu topik ya di dalam suatu bidang ilmu atau disiplin ilmu. Nah ini nanti seperti juga yang berlaku di banyak jurnal yang lain, untuk review articles ini memang proses apa namanya scrutiny-nya ini lebih ketat. Kenapa? Karena biasanya review articles itu memang diharapkan ditulis oleh para pakar gitu ya. Kenapa? Karena para pakar inilah yang kemudian sudah punya background knowledge yang memadai untuk bisa melakukan kritik terhadap suatu apa namanya literatur yang ada mungkin dari 20 tahun yang lalu gitu ya, sejak 20 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir gitu ya. Nah, ini formatnya agak berbeda dengan research articles ya. Kalau di sini dilihat tidak ada yang spesifik bagian atau heading yang berbicara soal method gitu. Tetapi bukan berarti metodenya kemudian tidak dimunculkan. Nah, ini bisa nanti diceritakan pada akhir dari bagian discussion ya. Nah, di mana dalam discussion ini Bapak Ibu bisa, kalau mengirimkan review article, bisa menyediakan theoretical debate. Jadi bisa memunculkan debat teoritis, misalnya terkait dengan ada atau tidak adanya hubungan dari beberapa variabel, gitu ya, atau mungkin importance dari sebuah variabel dalam suatu apa namanya teori atau dalam suatu kumpulan teori gitu ya, ini bisa Bapak Ibu sajikan di dalam discussion gitu ya. Atau misalnya bahwa penelitian-penelitian yang sudah ada itu mostly berfokusnya pada negara-negara maju, sementara negara berkembang agak tertinggal dan seterusnya. Jadi discussion seperti ini bisa dimunculkan di dalam review articles. Dan nanti ditutup seperti biasa dengan conclusion. Nah, baik research article maupun review article, Bapak Ibu, ini sama-sama nanti diakhiri dengan reference. Nah, reference kami, policy yang berlaku, itu adalah kami berharap 60% sekurang-kurangnya dari daftar referensi yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, ya, dan memang digunakan dalam artikel, itu adalah dari 10 tahun terakhir. Gitu ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu jangan khawatir terkait dengan apa namanya jumlah kata, karena referensi ini dikeluarkan dari batas kata. Jadi 6.000 sampai 8.000 kata itu adalah excluding title, ya, abstract dan reference list. Jadi ini yang Bapak Ibu kami harapkan nanti artikel yang diproduksi apa namanya mengikuti guidelines ini. Nanti Bapak Ibu ketika melakukan submission article, kalau yang sudah pernah mungkin sudah bisa melihat apa namanya tampilannya di layar JBB, tetapi buat Bapak Ibu yang belum, itu nanti diminta untuk mengupload 2 file. Bapak Ibu bisa dilihat ketentuannya di sisi kiri itu ya, di mana satu file itu memuat artikel ya, jadi apa namanya body text-nya, yaitu memuat title, abstract, keyword, sama full konten dari artikelnya termasuk daftar referensinya. Nah, apa file yang kedua yang Bapak Ibu nanti akan juga submit itu adalah yang memuat title ya, kemudian nama penulis, institusi yang terafiliasinya, dan korespondensi. Jadi berupa nomor telepon dan email. Gitu. Ini 2 file yang nanti akan diupload melalui step-step submission dalam JBB. Ya. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu silakan melihat ini adalah apa namanya details ya, misalnya berupa kami berharap yang disubmit sudah langsung menggunakan format ini ya, Times New Roman 12 dan seterusnya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti ketentuan yang ada di sisi kanan ini. Juga perlu kami informasikan pada Bapak Ibu, copyright yang berlaku, Creative Commons policy yang berlaku di JBB adalah yang di sisi kiri Bapak Ibu bisa lihat ya,
CC by SA. CC by SA itu artinya Bapak Ibu punya hak untuk mempertahankan copyright, artinya siapapun yang akan menggunakan hasil atau artikel Bapak Ibu di kemudian hari itu wajib mencantumkan nama Bapak Ibu ya dengan format citation yang berlaku gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga punya hak untuk sharing hasil atau artikel ini ke internet resources ya, dimanapun Bapak Ibu silakan mempromot ini ke misalnya ke dalam CV Bapak Ibu yang terkoneksi dengan LinkedIn dan seterusnya gitu ya. Silakan, karena itu nanti semua sudah storage link database-nya di dalam database kami, dalam server kami gitu ya. Jadi silakan dimasukkan saja linknya. Kemudian yang terakhir ya, yang mungkin juga perlu kami ceritakan, tadi kan juga Mas Ardian sudah memberikan tips kepada kita bagaimana bisa menggunakan Crossref untuk menemukan sejumlah referensi ya, kemudian juga bisa menggunakan Kinius ya, ada Kinius ya, add-on yang bisa ditambahkan di Microsoft Word. Nah, kami juga di JBB, Bapak Ibu kalau ingin mencari artikel yang pernah terbit di JBB, Bapak Ibu bisa masuk ke page-nya JBB, ya nanti tampilan pertamanya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kiri atas, ya di kiri atas ini ada kotak yang tulisannya adalah journal content ya. Nah, Bapak Ibu bisa carinya di sini nanti. Bisa carinya nanti berdasarkan authors, berdasarkan title, abstrak atau keyword. Jadi kalau saya secara singkat saja misalnya berbagi layar pada Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya melihat ini form jurnal bisnis dan birokrasi, ya ini di sebelah kiri ini Bapak Ibu silakan bisa di search berdasarkan say authors gitu ya. Authors misalnya mau mencari nama siapa? Mbak Nonop ya, Ika Sari. Setelah kita cari sini, nah ini muncul langsung nanti artikelnya dari Mbak Novita Ika Sari gitu di sini ya. Atau Bapak Ibu misal mau mencari artikel terkait dengan reform. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa muncul ada artikel, silakan dicari bureaucratic reform, kemudian bureaucratic reform, birokrasi reform, nih silakan. Ada dari beragam penulis, dari Harfur misalnya, tinggal di search dan diklik aja PDF, nanti akan muncul file tersebut. Ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu kalau ingin mencari artikel di JBB, karena JBB juga dengan volume yang sekarang sudah 27 gitu ya. Kami juga punya sejumlah literatur yang bisa Bapak Ibu cari ya untuk mungkin bermanfaat juga untuk mendukung artikel yang sedang Bapak Ibu tulis. Mungkin itu sementara Mbak Eri yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Eri ya. Terima kasih Mas Alfi atas informasinya terkait JBB. Semoga cukup membantu Bapak Ibu terkait juga Mas Ardian kemarin. Kalau Bapak Ibu ingin tahu format JBB, silahkan melihat guideline-nya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alfi, format JBB, artikel yang kami terbitkan formatnya seperti itu, dan untuk mensitasi bisa dilihat tadi di sistem. Bapak Ibu bisa search, mungkin ada artikel yang terkait dengan artikel yang Bapak Ibu tulis. Sekian, sepertinya ada pertanyaan mungkin untuk Mas Alfi dari Bapak Ibu terkait format JBB. Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Nonop? Silakan Mbak Nonop. Atau Mbak Novita, silakan. Saya nambah, nggak kelihatan. Saya nambahin sedikit saja gini. Bapak Ibu nih lagi ada di persimpangan jalan kalau dalam rangka submission ke JBB. Karena 1 Januari JBB akan migrasi ke yang disebut Digital Commons platformnya. Ini mandatori untuk semua jurnal di UI. Jadi mohon jangan keberatan Bapak Ibu kalau kami minta resubmit gitu. Karena kami ini sedang mengantisipasi ya, karena kami belum menggunakan Digital Commons baru 1 Januari nanti. Tapi yang jelas Bapak Ibu akan menerima guidelines
terkait dengan digital commons. Karena terakhir kami mendapatkan penjelasan dari pihak UI, ketentuannya adalah semua artikel yang akan diterbitkan di tahun di mana digital commons digunakan harus submit ke digital commons. Jadi kami tadinya bayangkan kalau mau ada penerbitan Januari, tentunya proses sudah dimulai sekarang tahun ini. Nah, tahun ini digital commons belum ada. Jadi harusnya masuk ke OJS. Namun pihak UI menyatakan kalau mau diterbitkan di digital commons, which is next year, maka artikel masuknya ke digital commons. Jadi maksud saya adalah Bapak Ibu mohon nanti jangan keberatan gitu kalau diminta untuk mensubmit kembali ke platform yang lain, karena artikel-artikel Bapak Ibu ini tadi ini ada di persimpangan itu pada saat kami menggunakan dua platform. Sementara proses review dan seterusnya itu kan sudah harus berjalan. Berarti submisi tentu tidak bisa ke digital commons. Submisi harus lewat OJS seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alfi gitu. Tapi kami pasti akan mengirimkan itu SOP-nya. Kami sedang dalam proses menyusun SOP semudah mungkin untuk penulis, untuk editor dan seterusnya. Nah, jadi kami akan kirimkan, nanti kami akan tentunya informasikan kapan submisi kembali ke digital commons itu dilakukan. Jangan sakit hati Bapak Ibu ya. Itu pada saat itu terpaksa memang itu kami harus melakukan hal tersebut. Demikian, itu saja tambahan saya, Mbak Eri. Iya, terima kasih Mbak Novita. Jadi memang sekarang kami masih dalam proses seperti tadi Mbak Novita bilang harus menggunakan platform baru yang namanya Digital Commons. Tapi kalau nanti ada kesulitan, pasti kami bantu kalau Bapak Ibu ingin resubmission lagi ke Digital Commons. Pasti dibantu, ya. Karena pasti kan perlu waktu untuk beradaptasi lagi dengan sistem yang baru. Nanti pasti akan kami bantu bagaimana upload-nya dan selanjutnya bagaimana. Begitu dari kami, ada lagi tambahan mungkin dari Mas Rijal yang membantu melayout dan membuat guideline untuk Digital Commons? Mungkin nanti kalau misalnya sudah dekat gitu ya, setelah proses review selesai, nanti setelah kita juga melewati proses akreditasi dan migrasi, mungkin akan di-share dan jangan sungkan untuk personal message ke saya kalau misalnya ada kesulitan atau ada yang mau dibantu atau mau ditanya, nggak masalah gitu Mbak Eri. Gitu aja sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Rijal. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi nanti dalam prosesnya, sementara tidak apa-apa sudah submit ke JBB, nanti untuk yang resubmission Digital Commons akan kami bantu. Ada Laras dan Mas Rijal di grup kita yang AWC. Silahkan kalau ingin bertanya di sana, pasti kami akan usahakan untuk memberi jawaban yang sejelas-jelasnya. Demikian dari kami. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, atau mungkin ada tambahan dari Mas Alfi dan Mas Ardian. Foto bersama, Ri, untuk dokumentasi. Oh iya, foto bersama. Ini udah di-record sih, cuman ya. Itu repot itu. Ya, mungkin bisa dinyalakan kameranya ya. Kameranya Mas Rijal yang akan bantu mendokumentasikan. Iya. Oke. Sip. Bu Farida nongol dulu, Bu Farida. Beliau lagi ada 2 acara. Iya, nggak apa-apa. Ya, langsung aja ya. Kostumnya mungkin jelek, belum ke salam. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, 1, 2, 3, senyum. Strek. Ya, udah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.